warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ilahi anta masubi wa rahmatullahi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Terima kasih pada kepala sekolah SMK Banjar Mandiri yang telah berkoordinasi dengan kami dari Sabrimas Polres Banjar. Selamat pagi pada adik-adikku sekalian, peserta didik SMK Banjar Mandiri dalam rangka MPLS. Saya mengenalkan diri, nama saya Yadi Herakliadi, pangkat Aibda, PS Kanding Pintiban, Sabrimas Polres Banjar. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat rahmatnya saya bisa bersilaturahim dengan adik semua. Kita langsung saja ke materi. Saya diminta oleh pihak sekolah sedikit memberikan wawasan tentang penyalahgunaan narkoba dan antisipasi dan apa yang akan terjadi kalau kita masuk ataupun terlibat kepada baik itu pemakai, pengedar ataupun bandar narkoba. Yang kedua, materi yang kedua nanti kita langsung saja, yaitu tentang antisipasi pencegahan korupsi khususnya untuk adik-adik pelajar di SMK Banjar Mandiri. Langsung saja, adik-adik sekalian, bahwa narkoba itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Adik-adik sebetulnya bisa langsung belajar melalui YouTube ataupun media sosial yang lainnya. Tapi kami sebagai pelindung pengayom pelayan masyarakat, khususnya di Polres Banjar, dan kami dari Sabrimas perlu menjelaskan bahwa narkoba sudah ada di wilayah Kota Banjar. Sekarang juga ada beberapa pelaku pemakai dari narkoba, baik itu golongan 2 ataupun 3. Jadi narkotika dan psikotropika ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ya, pengertian narkotika adalah tanaman ataupun bukan tanaman yang diolah dijadikan obat terlarang ini yang mengakibatkan halusinasi ataupun ketergantungan, dan itu tidak ada efek baiknya. Jadi kalau ada yang berkata bahwa narkoba itu bisa mengakibatkan ketenangan jiwa, itu salah besar. Itu tidak boleh. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini mengatur tentang narkotika dan psikotropika. Adik-adik sekalian, bahwa narkotika ini adalah permasalahan musuh bangsa ini. Ribuan orang yang sudah tewas karena narkoba, ribuan pelajar yang keluar atau putus sekolah dikarenakan narkoba, bahkan orang tua yang kehilangan anaknya sudah sangat banyak karena narkoba. Perlu ada diketahui, di Banjar ada lembaga pemasyarakatan kelas 3, dan di sana ada 3 jenis tempat yang dilakukan oleh lapas, yaitu ada 1 blok manula, 2 blok kriminal umum, yang ketiga adalah blok narkoba. Jadi adik-adik kalau sudah masuk penjara, 1 orang pun tidak ada yang mau, tapi ketika mereka berpesta pora, melakukan jual beli narkoba, bahkan menjadi pemakai, bahkan ada yang menjadi pengedar, bahkan ada yang menjadi bandar narkoba, maka akan susah sekali untuk kembalinya. Walaupun banyak juga panti-panti rehab melalui pendekatan agama, melalui pendekatan akademi yang berhasil keluar dari narkoba. Jadi kami berharap dari kepolisian, kami sebagai pelindung pengayom pelayan masyarakat, jangan sampai adik-adik terlibat atau coba-coba terhadap narkoba, karena ini sudah jaringan internasional. Di Jawa Barat sendiri, kota-kota besar seperti Bandung, Bekasi, Karawang, Tangerang, Jabodetabek, bahkan sudah sampai ke Banjar. Banjar ini adalah kota kecil di mana kita daerah lintasan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah. Banyak para pengedar narkoba yang mencekoki ataupun yang merayu anak-anak pelajar agar mereka menjadi pemakai narkoba. Jadi bahaya sekali kalau adik-adik sudah terkena pemakai, itu bisa diancam hukuman, bahkan ancaman hukuman yang paling berat adalah hukuman mati. Jadi sekali lagi, jangan sampai Anda coba-coba terhadap narkoba.
Oke, sebagai introduksi, ucapkan di rumah masing-masing, say no to drug, katakan tidak terhadap narkoba. Tugas kepolisian selain pelindung, pengayom, pelayan masyarakat adalah penegak hukum. Dan yang terakhir adalah pemelihara Kamtibmas. Yang coba saya sampaikan adalah kami sebagai pemelihara Kamtibmas melalui pencegahan, karena bahaya narkoba ini sangat jelas. Baik itu melalui efek samping dari kesehatan ataupun ada penyakit yang sampai saat ini belum bisa terobati seperti HIV/AIDS. Itu sangat berbahaya sekali. Kita adalah generasi penerus bangsa yang harus memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, di mana kita berharap bahwa orang tua kita mengharapkan kita menjadi seorang anak yang sukses, orang yang bermartabat, punya derajat tinggi, pekerjaan yang halal, hasil rezeki yang halal. Jadi jangan sampai nanti adik-adik terkena jaringan para pengedar narkoba. Sasarannya adalah, salah satunya adalah para pelajar di sekolah. Bahkan perlu ada diketahui, banyak anggota kepolisian, ada juga anggota TNI, ada PNS, ada di lapas, ada pesantren, ada masyarakat umum. Jadi tidak pandang bulu, mereka itu sasarannya sudah ke berbagai aspek masyarakat. Ini jadi cari teman yang banyak, tetapi carilah teman yang mengajak kepada kebaikan. Karena narkoba ini sudah banyak jenisnya. Jadi kalau Anda berbuat harus bertanggung jawab. Anda narkoba berarti Anda siap di penjara. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika itu zat yang bukan tanaman, di mana menurut Undang-Undang Nomor 35 2009 ini adalah obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf, menyebabkan ciri khas yaitu aktivitas mentalnya menurun kepada pelaku ataupun perilaku kepribadiannya malas, matanya merah, mereka berhalusinasi. Itu yang sangat berbahaya. Contoh-contohnya sabu. Ini yang adik-adik mungkin bisa menonton di televisi bagaimana para pengedar, pemakai yang ditangkap, baik dari golongan bawah, menengah ataupun atas. Orang yang tidak punya uang, orang yang menengah, ataupun orang yang banyak uangnya, termasuk pelajar, banyak yang sudah terkena. Nah, di sini contoh lainnya adalah yang psikotropika, adalah ecstasy atau disebut dengan hook drug ataupun disebut butterfly. Kalau tadi narkotika itu seperti buto. Nah, caranya ada yang disuntikan, ada yang diisep, ada yang diisep seperti rokok. Ya, saya berharap adik-adik jangan pernah melakukan tindakan narkoba ataupun membeli ataupun sampai menjadi pengedar. Jadi sekali lagi, jaga diri Anda, jaga keluarga Anda, jaga sekolah Anda. SMK Banjar Mandiri salah satu wadah yang dimana Anda akan dicetak menjadi generasi penerus bangsa, bukan generasi penerus bangsa. Anda boleh menjadi penjahit kalau yang perempuan, tapi tidak boleh menjadi penjahat. Sekali lagi, negara memerlukan Anda, negara memanggil Anda semua. Beberapa tahun ke depan, siapa yang akan menjadi guru-guru, yang menjadi perawat-perawat, yang menjadi polisi-polisi, yang menjadi orang tua yang baik, yang akan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ada lagi jenis narkoba yang paling baru, itu adalah jenisnya adalah seperti gorila. Nah, ini jenis ganja baru. Gorila ini sudah diatur oleh Permenkes nomor 2 2017 termasuk golongan narkotika, ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2017. Jadi hati-hati kalau ada yang menawar-nawar. Kalau sekarang mereka menyelundupkannya, modus operandinya bisa melalui pesawat, mobil, motor, bahkan kurir, bahkan sekarang ada paket bisa jual beli online. Hati-hati, Anda jangan tertipu dengan narkoba. Hidup Anda akan hancur, dan kalau sekali Anda mencoba, maka susah. Banyak orang-orang yang kembali lagi ditangkap polisi, yang kembali lagi ke penjara, yang kembali lagi harus merasakan rasa pedihnya di penjara, jauh dari keluarga, jauh dari teman, saudara, handai tolan, orang yang kita sayang. Maka sayangilah diri Anda, jangan sampai Anda menjadi pemakai, pengedar ataupun bandar narkoba.
Freddy Budiman, salah satu contoh bandar narkoba yang dihukum mati. Dia masih bisa melakukan membuat narkoba di penjara, di lapas. Sekarang sudah dihukum mati. Apa targetnya? Adalah menghancurkan generasi. Siapa lagi yang akan menggantikan para petinggi negara kalau bukan kita semua selaku generasi penerus bangsa. Sekali lagi, masalah zat adiktif lainnya. Ini yang sering kita ketemukan di lapangan ataupun di wilayah Kota Banjar. Banyak pelajar-pelajar karena minum minuman keras sehingga melakukan seks bebas, perzinahan, hubungan seksual tanpa pernikahan. Ini yang sangat berbahaya. Sekali lagi, minuman-minuman keras oleh peraturan daerah Kota Banjar, Anda tidak boleh sekalipun mencoba minum minuman keras, baik itu golongan 1, 2, dan 3. Jadi alkohol ini akan memperlambat kerja sistem secara pusat, menimbulkan perilaku kekerasan, meningkatkan resiko kecelakaan kalau Anda nanti berkendaraan. Dulu saya punya teman waktu saya kuliah dulu, orang Malaysia, saya tidak sebutkan namanya. Ini sedikit cerita bagaimana dia harus keluar ketika dia sudah sako. Sako itu dalam keadaan dia ketagihan dengan narkoba, jenisnya sabu. Dia ya pemakai, ya pengedar, dua dia sudah termasuk bandar. Ketika dia sako, dia membuka bajunya, membuka celananya, sehingga telanjang bulat, lari-lari sampai dahinya dipantulkan ke tembok sehingga darahnya diminum. Pakai cutter tangannya, darahnya diminum. Apakah Anda mau seperti itu? Beliau juga sekarang sudah sembuh melalui pendekatan agama. Jadi narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya seperti ngelem, itu lem aibon juga bisa dipakai mabuk, kecubu bisa dipakai mabuk. Jadi apapun jenisnya, kita selaku generasi kita yang beragama sesuai dengan Pancasila, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, kita harus menjadi generasi yang beragama, yang berakhlak, yang bermoral. Salah satunya musuh kita adalah narkoba. Kalau Anda sekali menjadi pelaku narkoba ataupun pemakai narkoba, Anda akan susah. Masa depan Anda tidak akan cerah, masa depan Anda akan buruk. Dan kami tidak berharap dari kepolisian khususnya, orang tua Anda pun tidak berharap, guru-guru yang akan mendidik Anda nanti di SMK Banjar Mandiri tidak berharap Anda menjadi anak-anak yang terkena oleh narkoba. Sanksi hukum tindak pidana narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penyalahguna pasal 7879, golongan 1 10 tahun plus denda, golongan 2 7 tahun plus denda, golongan 3 5 tahun plus denda. Produsen yang membuat tidak terorganisir sesuai pasal 80 pidana mati ataupun penjara. Pasal golongan 2 pasal 80 ayat 1 pidana penjara maksimal 15 tahun plus denda. Golongan 3 pasal 80 ayat 1C pidana penjara maksimal 7 tahun. Pengedar pasal 82 golongan 1 pidana mati, golongan 2 15 tahun, golongan 3 10 tahun. Nah, yang terorganisir apalagi itu bisa dihukum mati. Hadirin sekalian, apa yang harus kita lakukan selaku individu di mana kita adalah makhluk sosial, kita punya teman, maka di sekolah dan di luar sekolah carilah teman yang baik, tinggalkan teman-teman yang membawa kepada perilaku yang tidak baik. Karena aspek kepribadian ini yang sangat bisa menjadikan kita menjadi seorang anak yang punya bermartabat, yang punya akademik yang baik. Faktor lingkungan sekolah, tempat berkumpulnya kita semua di sekolah, hati-hati. Ikuti tata tertib sekolah. Silakan Anda berprestasi baik intra sekolah ataupun ekstra kurikuler untuk Anda supaya Anda terbebas dari narkoba. Jangan pernah remehkan narkoba. Di Banjar tidak ada. Kata siapa? Banyak pelaku yang tertangkap. Karena di Banjar ada sat narkoba. Selain sat kriminal umum, ada sat narkoba. Sedangkan kami adalah dari bagian pembinaan dan pencegahan, memberikan informasi yang betul. Bahkan ada yang sekalian perempuan, hati-hati. Anda kalau sudah terkena, Anda bisa seks bebas. Bahkan ada yang punya anak di luar nikah. Akhirnya apa? Putus asa, anaknya dibunuh, dianya gantung diri. Siapa yang akan menyesal? Tidak punya amal baik, masuk ke neraka, go to hell. Baik, itu sekilas
tentang narkoba. Makanya mari kita lakukan say no to drug, katakan tidak terhadap narkoba. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus punya wawasan yang baik, kita harus menjadi anak yang baik, anak yang soleh, turut kepada aturan agama dan negara. Karena pendidikan yang akan Anda enyam nanti di SMK Banjar Mandiri ini pasti sesuai dengan kurikulum pendidikan nasional. Jadi tidak ada yang mengajarkan ketidakbaikan. Salah kalau ada yang bilang narkoba baik. Yang benar adalah narkoba sangat berbahaya. Salah kalau yang mengatakan narkoba bisa menolong orang melupakan masalah. Justru narkoba akan membawa 1000 masalah, bahkan berjuta-juta masalah. Ada sekalian, materi yang kedua, kita langsung saja karena durasi waktu yang tidak banyak, adalah kita harus mencegah perilaku korupsi. Korupsi yang kecil-kecil nih, adik-adik di sekolah nyontek. Korupsi yang kecil-kecil, adik-adik kalau bahasa Sundanya uniko, usaha nipu kolotnya, beli buku 10.000 dibilangin 20.000. Nah, kita jangan terlalu banyak berpikir, sudahlah masalah. Adik-adik mungkin lihat di televisi banyak orang-orang yang korupsi miliaran rupiah, itu urusan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi yang ini yang saya jelaskan, kita harus membentengi diri. Satu, Anda dulu belajar Pancasila, Anda dulu ketika pramuka belajar dasar Dharma Pramuka. Kita harus punya bahwa Pancasila ini sebagai ideologi negara, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Anda bertuhan, saya bertuhan, kita semua bertuhan, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sikap yang pertama adalah disiplin, agar kita menjadi orang-orang yang tidak korup, orang-orang yang tidak korupsi kepada waktu, menghargai orang lain, menghargai orang tua, menghargai guru, menghargai diri sendiri. Yang pertama itulah disiplin. Tapi tentunya beda dengan disiplin militer seperti kami atau dari kepolisian. Anda di sekolah umum, ya minimal ketika Anda masuk sekolah, ketika ada sampah di jalan ataupun ada yang akan mengganggu orang lain, dibuang ke tempatnya. Ketika di sekolah, ketika ada yang sakit, Anda punya rasa toleransi yang tinggi menjenguk orang sakit. Ketika ada kesederhanaan, ketika ada hubungan sosial, maka perilaku korupsi, khususnya sebagai Anda selaku pelajar, itu akan hilang. Jadi pertama yang harus punya Anda kuasai adalah sifat disiplin. Disiplin Anda di sekolah, disiplin Anda di luar sekolah. Ketika waktu tidur, ketika waktu istirahat, ketika waktu belajar. Yang kedua adalah tanggung jawab Anda seorang pelajar, tanggung jawab Anda seorang anak yang dilahirkan oleh ibunda kita tercinta. Saya sedikit cerita, saya adalah seorang anak yang tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibunda tercinta. Ketika saya dilahirkan, ibunda saya meninggal, dan saya hidup dengan seorang nenek, dan saya tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Maka bersyukurlah Anda yang masih sampai sekarang mempunyai ibunda, mempunyai ayahanda yang masih hidup, yang menyayangi Anda. Maka sayangi diri Anda. Selanjutnya, Anda bisa melihat di LP Sukamiskin Bandung, ada beberapa pejabat tinggi yang punya bahkan profesor, bahkan doktor, bahkan kiai, karena dia melanggar undang-undang negara tentang tindak pidana korupsi, maka itu mengakibatkan tindak pidana. Salah satu tugas saya adalah memberikan wawasan pada Anda. Anda harus punya pembinaan karakter, inovatif, kreatif, berprestasi. Saya dulu tidak pernah bolos. Saya dulu tidak pernah keluar sekolah tanpa izin guru. Itu disiplin. Tanggung jawab Anda sebagai anak, tanggung jawab Anda sebagai pelajar, menghargai gurunya. Yang ketiga, Anda harus menjadi pelajar yang cerdas, bukan hanya pintar tapi cerdas. Orang cerdas itu selalu mengambil kesempatan yang baik dan meninggalkan kesempatan yang buruk. Yang ketiga adalah Anda harus menjadi yang pelajar yang ikhlas. Hidup sederhana. Kalau Anda lihat teman Anda melihat HP yang baru, kita HP-nya jelek, misalkan HP kayak saya yang jelek. Kalau Anda harus hidup konsumtif, melihat bagaimana milik orang lain harus menjadi milik Anda, maka Anda akan menjadi seorang yang korup, menjadi seorang pencuri, menjadi orang yang tidak beradab. Maka dalam pencegahan anti korupsi sejak dini, kita harus punya karakter, kita harus punya prinsip, kita harus punya tanggung jawab. Karena kalau Anda tidak punya tanggung jawab, mohon maaf, tidak akan sukses.
banyak yang pintar masuk penjara, banyak yang detailnya kiai masuk penjara, banyak polisi juga karena tidak menuruti kode etik masuk penjara, banyak juga guru ada yang masuk penjara melakukan korupsi uang yang punya kewenangan. Nah, Anda sekarang menjadi seorang pelajar yang benar-benar kata ajarnya di tengah, pelajar. Jadi kata dasarnya adalah ajar. Maka jangan sampai menjadi anak yang kurang ajar. Dasar Dharma Pramuka, disiplin, berani, tangguh, bersahaja, hemat, dan setia, berani, keberanian. Itu. Maka ideologi negara kita tidak akan pernah dirubah. Maka itu kalau Anda berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Anda seorang pelajar adalah yang sedang dipupuk nilai-nilai keberadabannya, moralitas, akhlak, sehingga Anda akan tidak akan mau mengambil hak orang lain. Bahkan Anda yang punya, maka kalau Anda beragama Islam, maka akan mempunyai sifat yang qanaah, menerima, bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau Anda bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat. Tapi kalau Anda kufur, maka azab Allah sangat pedih. Hadirin, adik-adik sekalian, saya sekali lagi sudah tidak punya ibu. Anda harus bersyukur. Anda jangan berlaku korup yang kecil, nyontek. Kejujuran, nilai kejujuran. Kita harus meneladani akhlak Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya melakukan pendekatan agama karena kalau kita tidak menjadi orang yang beragama, sulit menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Harus meneladani Rasulullah. Empat sifat dari Rasulullah: sidik, amanah, tabligh, patonah. Sidik, benar, menjadi anak yang benar, memberikan wawasan kepada orang lain, memberikan menjadi contoh, beradab, berbuat bermanfaat. Jujur, patonah, pintar. Kalau Anda menguasai ini, pasti dimanapun Anda akan menjadi seperti gula. Anda akan dihargai. Banyak orang mendekati Anda karena sayang kepada Anda, karena ilmu Anda, karena kemanfaatan Anda. Guru akan sayang sama Anda. Orang tua akan mendoakan setiap malam. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan kita hidup. Orang tua kita sudah membiayai kita, susah payah merawat kita dari kecil. Maka perilaku korup kecil-kecilan terjadi di sekolah, membuang sampah sembarangan, korup waktu. Anda harusnya belajar malah tidur, pura-pura masuk toilet, malah melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Hati-hati, Anda akan dimintai pertanggungjawabannya. Jangan sampai kita menjadi anak yang kurang ajar, bahkan masuk penjara dikarenakan kita perilaku korup. Biasakan diri kita disiplin, bertanggung jawab, jujur, terutama saya ini jujur. Biasakan perilaku jujur. Kalau Anda menjadi orang yang jujur sampai tua, sampai mati, akan dikenal, oh, itu adalah orang yang jujur. Makanya gelar Rasulullah SAW, Nabi Muhammad disebut Al-Amin, terkenal dengan kejujurannya, kesederhanaannya. Walaupun beliau kaya, tapi dia tidak sombong dengan kekayaannya. Walaupun dia berpengaruh, tapi tidak sombong dengan kepengaruhannya. Karena kita jangan lupa, di dalam kalbu kita ada yang mengatur semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka ada 3 hal: olahraga untuk fisik kita, olah rasa kalbu kita, olah nyawa, di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan kita raga dikubur, maka roh kita yang diminta pertanggungjawaban. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan manusia-manusia yang soleh dan solehah, manusia yang ada, berbuat dan bermanfaat. Tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami pelajar-pelajar yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua kami, berbakti kepada guru-guru kami, berbakti kepada bangsa dan negara di mana kami hidup dan mati, di negara Indonesia tercinta. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekali lagi isilah otak kami dengan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, ilmu akademi, ilmu agama, sehingga kami sehat dohir batin, sehingga kami selamat dohir batin. Ya Allah, ampunilah segala dosa orang tua kami, segala dosa guru-guru kami, segala dosa saudara-saudara kami, dan tentunya ampunilah segala dosa
segala dosa kami, yang kecil, yang besar, yang terasa ataupun yang tidak terasa, yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Ya Allah, jauhkan kami dari narkoba, jauhkan kami dari sifat korupsi, jadikan kami anak-anak yang jujur, pintarkan otak kami, pintarkan hati kami, sehingga kami tunduk, rendah hati, tidak sombong. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah diri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya dalam video pendek ini. Sekali lagi saya atas nama pribadi, atas nama dinas, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Di lain kali mungkin kita bisa langsung ketemu di sekolah adik-adik semua. Selamat menempuh di SMK Banjar Mandiri. Sekali lagi, Anda harus menjadi pejuang negara ini. Jadilah pelajar-pelajar yang cerdas. Oplos untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.